Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mandiri TL akan menayangkan materi tentang transformasi geometri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andia Delia Ramadhani. Saya Amatul Fahira. Saya Mintu Asyira. Baik, yang pertama yaitu pengertian transformasi geometri. Transformasi berarti perubahan, dan geometri berkaitan dengan suatu bangun, garis, titik, dan pengukurannya. Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik, maupun kurva. Oleh karena berkaitan dengan garis dan titik, maka transformasi geometri ini bisa dituliskan dalam bentuk koordinat kartesius maupun matriks. Contoh transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kamu bercermin dan bayanganmu terlihat jelas pada cermin tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis transformasi geometri. Transformasi geometri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Yang pertama, translasi. Translasi adalah perpindahan posisi suatu objek. Jika dinyatakan dalam koordinat kartesius, translasi merupakan perpindahan titik-titik koordinat suatu objek ke arah dan jarak tertentu. Pada peristiwa translasi ini, ukuran objek tidak mengalami perubahan. Persamaan umum translasi, jika titik P yang memiliki koordinat x, y ditranslasikan sejauh AB, akan dihasilkan titik P aksen dengan koordinat x aksen dan y aksen secara matematis. Koordinat akhir pada proses translasi dinyatakan sebagai berikut, dengan P, x, y sama dengan koordinat titik awalnya, A sama dengan pergeseran pada sumbu minus x, B sama dengan pergeseran pada sumbu minus y, dan P, x tambah A, y tambah B sama dengan koordinat akhir setelah pergeseran. Contoh translasi, jika pergeseran mengarah ke sumbu minus X positif atau sumbu minus Y positif, maka pergeserannya bertanda positif. Sebaliknya, jika pergeserannya mengarah ke sumbu minus X negatif atau sumbu X minus X negatif, maka pergeserannya bertanda negatif. Adapun contoh translasi bisa dilihat pada gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan bahwa suatu bangun persegi ABCD mengalami translasi atau pergeseran hingga berada di posisi persegi A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Lalu, berapakah pergeseran atau perpindahan bangunannya? Untuk tahu jumlah pergeserannya, coba hitung jarak satuan antara bangun ABCD dan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen ke arah sumbu minus X dan sumbu minus Y. Dari hasil pengamatan, diperoleh bahwa bangun persegi ABCD bergeser 5 satuan ke arah sumbu minus X positif A sama dengan 5, dan 5 satuan ke arah sumbu minus Y negatif B sama dengan minus 5. Setelah tahu pergeserannya, tentukan dahulu koordinat awal setiap titik pada persegi seperti berikut. Koordinat A sama dengan minus 3,4, koordinat B sama dengan minus 1,4, koordinat C sama dengan minus 3,2, koordinat D sama dengan minus 1,2. Terakhir, tentukan koordinat akhir persegi tersebut menggunakan persamaan translasi. Koordinat akhir bangun persegi A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Ternyata diperoleh koordinat akhir yang sama dengan gambar. Sebenarnya, kamu bisa langsung mengetahui koordinat akhir melalui gambarnya. Namun, pada kesempatan ini, kami ingin menunjukkan aplikasi persamaan translasi pada soal. Nah, jika kalian menjumpai soal-soal translasi, gunakan persamaan tersebut untuk menentukan titik koordinat akhir suatu objek. Yang kedua, refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada cermin datar. Pada prinsipnya, refleksi hampir sama dengan translasi, yaitu pergeseran. Hanya saja, pada refleksi memiliki sifat-sifat tertentu sedemikian sehingga posisi akhir objeknya merupakan hasil pencerminan objek awalnya. Sifat-sifat refleksi. Oleh karena pembentukan bayangan pada refleksi sama dengan pembentukan bayangan cermin, maka sifat-sifatnya pun juga sama dengan sifat-sifat bayangan cermin. Adapun sifat-sifat refleksi atau pencerminan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jarak antara titik awal objek ke cermin sama dengan jarak titik akhir objek ke cermin. Yang kedua, garis penghubung antara objek awal dan akhirnya selalu tegak lurus cermin. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka garis penghubungnya tegak lurus terhadap sumbu X. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, garis penghubungnya juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Yang ketiga, sumbu X atau sumbu Y.
dianalogikan sebagai cermin atau pusat refleksi. Yang persamaan umum refleksi. Refleksi bisa dilakukan terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Pada refleksi ini, sumbu X atau sumbu Y bisa dianalogikan sebagai cermin. Persamaan umum refleksi dinyatakan sebagai berikut. Refleksi terhadap sumbu X. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat Y merupakan lawan dari koordinat Y, dengan koordinat X tetap. Secara matematis, dinyatakan sebagai berikut. Dengan P, X, dan Y titik koordinat awal, P aksen minus X dan Y titik koordinat akhir, MY sama dengan matriks pencerminan terhadap sumbu minus Y. Selain direfleksikan terhadap sumbu minus X dan sumbu minus Y, suatu objek juga bisa direfleksikan terhadap garis, meliputi refleksi terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan minus X, garis X sama dengan H, dan garis Y sama dengan K. Berikut ini pembahasannya. Yang ketiga yaitu rotasi. Rotasi identik dengan perputaran suatu benda. Sebenarnya, apa rotasi dalam matematika itu? Rotasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek pada bidang geometri dengan cara memutarnya sejauh sudut A. Oleh karena rotasi termasuk perpindahan, maka arah rotasi mempengaruhi tanda sudutnya. Jika arah rotasi searah dengan putaran jarum jam, maka sudutnya bertanda negatif. Sementara itu, jika arah rotasi berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka sudut bertanda negatif. Secara matematis, rotasi dilambangnya sebagai R, P, A dengan P pusat rotasi dan A besarnya sudut rotasi. Secara umum, rotasi dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Gambar di atas menunjukkan bahwa titik K dirotasi sejauh A melalui titik pusat 0,0 hingga berada di posisi K aksen. Secara matematis, persamaan rotasi yang melalui titik pusat dinyatakan sebagai berikut. Untuk memudahkan dalam menentukan titik bayangan objek yang dirotasi terhadap pusat 0,0, gunakan persamaan matriks berikut. X aksen sama dengan cos alfa, sin alfa sama dengan X. Y aksen sama dengan sin alfa, cos alfa sama dengan Y. Yang keempat, dilatasi. Dilatasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek terhadap titik tertentu berdasarkan faktor pengali. Oleh karena ada faktor pengali, maka peristiwa dilatasi ini bisa mengakibatkan perubahan ukuran objek, misalnya diperbesar, diperkecil, atau tetap. Adapun hubungan antara faktor pengali dan ukuran benda adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor pengali K lebih besar 1 akan mengakibatkan ukuran objek diperbesar dan searah dengan sudut dilatasi objek awalnya. Yang kedua, faktor pengali K sama dengan 1 tidak mengakibatkan perubahan ukuran atau posisi objek. Yang ketiga, faktor pengali 0 lebih kecil K lebih kecil 1 mengakibatkan ukuran objek diperkecil dan searah dengan sudut dilatasi awalnya. Yang keempat, faktor pengali min 1 lebih kecil K lebih kecil 0 mengakibatkan ukuran objek diperkecil dan berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Yang kelima, faktor pengali K sama dengan min 1 tidak mengakibatkan perubahan ukuran objek, namun arahnya berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Yang keenam, faktor pengali K lebih kecil min 1 mengakibatkan ukuran objek diperbesar dan berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Jika suatu titik M, X, Y mengalami dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor pengali K, maka akan dihasilkan koordinat M aksen, X aksen, Y aksen. Secara matematis, bisa dinyatakan sebagai berikut. MX, Y dilatasi 0,0 kartesius menjadi M aksen, X aksen, Y aksen. Titik koordinat M aksen, X aksen, Y aksen bisa ditentukan dengan rumus berikut. X aksen sama dengan K, 0 sama dengan X. Y aksen sama dengan 0, K sama dengan Y.